Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tika Rahmawati, mahasiswi jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda. Di video kali ini saya akan membahas dua topik sekaligus, yaitu staf dan pengarahan. Yang pertama yaitu topik 9 berkaitan dengan staf. Nah, staf sendiri adalah setiap petugas yang khususnya diangkat untuk memberi layanan dan nasihat kepada manajer di dalam organisasi pada bidang khusus yang menjadi keahliannya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas staf. Tugas staf menurut Molny dan Reilly disebutkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberi keterangan yang berhubungan dengan hal yang harus diketahui oleh yang berkuasa dalam merencanakan keputusan. Yang kedua, memberi pendapat dan nasihat. Dan yang ketiga yaitu pengawasan berhubungan dengan semua detail pelaksanaan. Sedangkan staf yang dimaksud di sini adalah staf sebagai pembantu pimpinan dan tidak boleh memberikan perintah kepada petugas-petugas lini. Kemudian yang kedua yaitu kualifikasi seorang staf. Untuk menjabat sesuatu jabatan termasuk juga jabatan staf dibutuhkan kualifikasi tertentu. Nah, jabatan staf ini dapat dianalisis dengan metode kuesioner, metode observasi, metode wawancara, dan juga dapat menggabungkan ketiga macam metode tersebut. Nah, di sini kualifikasi seorang staf menurut Baseline ada 6 pokok, yaitu pengetahuan yang luas tentang organisasi atau perusahaan di mana ia bekerja. Kemudian, seorang staf itu harus mempunyai sifat-sifat pribadi seperti kesetiaan, tenaga yang besar, kesehatan, inisiatif, pertimbangan yang baik, dan kepandaian dalam bergaul. Yang ketiga yaitu mempunyai semangat kerjasama yang ramah tamah. Kemudian yang keempat, kestabilan emosi dan tingkah laku yang sopan. Yang kelima, kesederhanaan. Dan yang keenam, kemauan baik dan optimisme. Dan itulah kualifikasi yang harus ada dalam seseorang untuk menjabat sebagai seorang staf. Selanjutnya yaitu jenis-jenis staf. Jenis staf di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu staf khusus. Sifat dari staf khusus sendiri yaitu ia terbatas dalam pemberian nasihat dan bantuan, tidak mempunyai kekuasaan terhadap elemen-elemen lain dalam organisasi. Kemudian nasihat dan bantuan yang diberikannya ditujukan kepada seluruh bagian-bagian. Dan ia memberikan nasihat dan bantuan untuk suatu lapangan tertentu. Nah, staf khusus di sini yaitu memberikan nasihat ke semua kegiatan dalam sebuah perusahaan. Dan yang kedua adalah staf pribadi. Staf pribadi yang dimaksud di sini yaitu staf yang memberikan nasihat hanya kepada pimpinan saja. Karena materi pada topik 9 lumayan sedikit, maka saya akan menjelaskan topik 10 yaitu pengarahan pada video kali ini. Oke, kita memasuki topik 10 yaitu pengarahan. Nah, pengarahan di sini yaitu merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Dalam pengarahan sendiri ada 10 prinsip yang harus diketahui. Prinsip yang pertama yaitu mengarah kepada tujuan. Prinsip yang kedua yaitu keharmonisan dengan tujuan. Yang ketiga ada kesatuan komando. Yang keempat prinsip pembagian kerja. Yang kelima prinsip wewenang dan tanggung jawab. Yang keenam prinsip tertib dan disiplin. Yang ketujuh yaitu semangat kesatuan. Antara pimpinan dan bawahan harus mempunyai jiwa kesatuan, merasa senasib dan sepenanggungan. Dan prinsip yang terakhir yaitu keadilan dan kejujuran.
Pada umumnya, pimpinan menginginkan pengarahan kepada karyawan dengan maksud agar mereka bisa bekerja sebaik mungkin dan diharapkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang sudah ada. Nah, cara-cara pengarahan yang dapat dilakukan diantaranya yang pertama yaitu orientasi, merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu, supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Cara yang kedua yaitu perintah, merupakan perintah dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau menanggulangi suatu kegiatan tertentu. Dan cara yang terakhir yaitu delegasi wewenang. Dalam pendelegasian wewenang ini, pimpinan melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya. Selain cara-cara yang sudah dijelaskan tadi, ada juga aspek-aspek yang dapat dilakukan dalam menjalankan pengarahan, yaitu yang pertama memberikan motivasi. Pemberian motivasi merupakan salah satu cara memberi semangat kepada karyawan dengan sedemikian dan cara agar tujuan organisasi itu bisa tercapai. Aspek yang kedua yaitu kepemimpinan. Seorang manajer harus mempunyai jiwa pemimpin agar dapat mengarahkan karyawannya untuk menjalankan tugas mereka dan dapat mencapai suatu tujuan dari organisasi. Dan aspek yang terakhir yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pimpinan dan bawahannya. Nah, komunikasi yang efektif ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Itulah penjelasan topik 9 dan 10 dari saya. Sekian dan terima kasih.